kami, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan untuk datang belajar kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan supaya setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan kami boleh pahami itu semua karena pertolongan Bapa. Terima kasih Yesus, berkati juga guru-guru yang mengajar supaya setiap materi yang disampaikan kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kelas, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, Bapakku datang padamu. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk belajar dari setiap firman-Nya.
Tapi sebelum kakak menyampaikan setiap pelajaran kita, kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Derianto, biasa dipanggil Kak Deri. Nah, adik-adik semua udah pada kenalkan? Mari kita siapkan Alkitab kita dan buku kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, adik-adik semua, lewat firman Tuhan ini mengajak bangsa Israel agar menjadi bangsa yang memiliki iman yang kuat. Dalam pasal ini, khususnya pada pasal ini yang pasalnya yang ke-6 mengingatkan agar bangsa Israel takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Bangsa Israel ini dilarang menyembah kepada Allah lain karena mereka telah dilepaskan dari perhambaan Mesir. Dalam suasana kritis itu, bangsa Israel yang harus membangun iman yang kuat melalui kehidupan keluarga. Nah, orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Anak-anak Israel harus mengenal siapa Allah dan bagaimana Dia berkarya bagi nenek moyangnya. Pengenalan itu melalui pengajaran firman Tuhan yang berupa sejarah nenek moyang Israel. Demikian, Musa mengajarkan kepada orang tua bagaimana Israel agar mereka mengajarkan perbuatan Allah kepada anak mereka secara berulang-ulang. Bahkan mengajarkan pada saat ada kesempatan ketika duduk dalam perjalanan, saat berbaring, dan ketika ia sudah bangun. Hal ini berarti orang tua sebagai bagian dari umat Allah yang ditugaskan untuk mengajarkan tentang Allah dan karyanya bagi anak-anaknya. Berbicara tentang seorang wakil Allah dalam kekristenan, orang tua kita, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, juga merupakan seorang wakil Allah di dunia. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang orang tua sebagai wakil Allah. Nah, di dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, orang tua disebut sebagai wakil Allah di dunia. Karena orang tua adalah pendidik yang pertama. Orang tua harus memiliki tugas untuk mendidik anak-anaknya dengan benar, sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua memiliki kewenangan yang mutlak dari Allah untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya secara bertanggung jawab secara langsung kepada Allah dalam mendidik
anak-anaknya. Wow, luar biasa. Nah, ada tugas orang tua kita dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita bisa baca kembali dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 yang kita sudah baca tadi, dapat menemukan tugas orang tua sebagai wakil Allah, mengajar anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu berarti bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak dengan dasar yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Nah, orang tua bertanggung jawab atas pertumbuhan iman anaknya sampai mereka menjadi manusia dewasa dalam iman yang kelak mampu mengenal dirinya sendiri dan Tuhan secara pribadi dan benar. Nah, kapan orang tua kita mengajarkan hal ini? Berdasarkan bacaan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa tugas tersebut harus dilakukan kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu berarti bahwa orang tua terus melakukan dalam kehidupan kita. Ia terus mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang dapat orang tua lakukan sebagai perwujudan wakil Allah di dunia ini. Pertama, mengajak kita membaca Alkitab supaya kita lebih mengenal akan firman-Nya. Yang kedua, tugas orang tua mengadakan doa bersama dalam keluarga. Wow, luar biasa. Inilah tugas orang tua kita, mengajak kita berdoa, membaca Alkitab. Yang ketiga, membiasakan kita untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengajak kita untuk pergi ke gereja, pergi ke sekolah minggu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan bagaimana perintah Tuhan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Itulah yang diperintahkan, itulah tugas orang tua kita dalam mendidik anak-anaknya. Yang kelima, menasihati kita untuk taat dan menghormati orang tua kita, menghormati teman kita, menghormati kakak-kakak kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah tugas orang tua kita sebagai perwujudan Allah di dunia ini. Nah, selain tugas yang Allah berikan kepada orang tua, tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua sebagai wakil Allah, yaitu oleh karena orang tua kita wakil Allah, sudah sepatutnya kita menghormati. Kita selaku anak-anaknya harus memiliki tanggung jawab kepada orang tua sebagai wakil Allah, yaitu menghargai mereka seperti dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini adalah salah satu perintah yang penting dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Tuhan mengatakan,
Jika kita menghormati orang tua, kita akan berbahagia dan umur panjang. Ketika kita menghormati orang tua, taat, mendengarkan nasihatnya, tidak berkata-kata kasar kepada orang tua, Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kita. Ketika kita taat pada orang tua kita, hormat pada orang tua kita, membantu orang tua kita, baik dalam duka maupun dalam susah. Kita tetap membantu orang tua kita. Itulah tanggung jawab selaku anak-anak. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Misalnya dengan cara mendengar dan melakukan setiap nasihat mereka, sopan dan tidak berbicara kasar kepada orang tua kita. Ketika mereka bertambah tua, kita harus peduli dan merawat mereka dan tulus, karena mereka sudah membesarkan dan merawat serta mengasihi kita. Itulah luar biasanya orang tua kita. Ketika kita mampu menghormati dan menghargai orang tua kita, pada saat yang sama kita juga sedang menghormati Tuhan. Itulah tanggung jawab kita selaku anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya percaya adik-adik yang ada di rumah, mari kita terus belajar mengasihi orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia yang sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, sudah memelihara kita, sudah mencukupkan kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, baik di sekolah, biaya sekolah, apapun sudah disediakan oleh orang tua kita. Jadi kita anak-anaknya diajarkan untuk menghormati orang tua, membantu orang tua, menghormati kakak, membantu kakak. Itulah tugas kita. Dan juga kita harus mengasihi orang tua kita, karena orang tua kita sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita, sudah merawat kita dengan baik mulai dari kecil dan sampai kita bisa sekolah. Wow, luar biasa ya adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak percaya pasti sudah bisa mengasihi orang tua, sudah bisa membantu kakak, sudah bisa mendengarkan nasihat orang tua, bahkan bisa menolong orang tua apapun yang dikerjakan oleh orang tua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampai di sini ya mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Kakak percaya mari kita melakukan tugas kita selaku anak, yaitu patuh pada orang tua, hormat pada orang tua, karena orang tua kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan ya, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita bisa lakukan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan waktu yang indah untuk belajar bagaimana orang tua kami sebagai wakil Allah di dunia, dan juga sudah menjadi pendidik yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kami, sudah mengajarkan tentang kebaikan Tuhan,
tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah juga lewat apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kami mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak, dan mendengarkan setiap nasihat orang tua kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, supaya semuanya ini kami boleh lakukan, kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu, kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tugasnya nanti kakak bisa kirim melalui grup WA nanti. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini. Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah tetap semangat, tetap bersyukur karena Tuhan selalu menolong dan selalu mengasihi kita dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Halo, sampai ketemu kembali adik-adik semua.